Berdiri lebih dari 20 tahun, terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah sudah banyak memberikan manfaat kepada pasien melalui pengobatan alternatifnya. Melalui terapis dan racikan ramuan herbal dari berbagai macam tanaman tradisional di Indonesia, metode ini banyak membantu pasien dalam memulihkan kondisi kesehatannya secara berangsur-angsur. Saya punya keluhan batu ginjal. Selama ini saya rasain itu kalau lagi kambuh sakitnya minta ampun. Nah, setelah saya dengar pengobatan ini dari saudara saya yang di GM, saya jalani terapi ini selama 6 kali, rasanya udah enakan. Sekarang itu sakitnya udah nggak ada, udah hilang. Terus saya bawa ke rumah sakit, ternyata udah nggak ada lagi sakitnya. Keluhan saya asam lambung sama pengapuran. Waktu sebelum pengobatan terasa sakit di kaki sama di ulu hati sakit banget. Nah, setelah pengobatan ini alhamdulillah lebih membaik kaki, lebih membaik asam lambung. Karena memang pekerjaan saya menuntut untuk harus selalu terlihat fit dan bagus di kamera, ceria. Nah, maka dari itu ada teman yang merekomendasikan cobalah berobat alternatif ke tempat ini gitu. Dari sebelumnya kan datang ke sini kan udah loyo, capek karena memang pekerjaan. Nah, setelah terapi alhamdulillah banget ini badan berasa enteng, walaupun pas ketika di terapi dipijet rasanya sakit banget ya. Tapi ketika after itu badan berasa enteng banget. Untuk masyarakat semuanya, boleh kalau ada sakit mencoba untuk datang ke sini. Mudah-mudahan pengobatan ini bisa lebih membantu masyarakat. Saya sendiri berharap dengan adanya terapi alternatif ini juga bisa membantu semua orang. Banyaknya harapan serta antusias masyarakat, mulai dari penderita penyakit ringan hingga penyakit berat, membuat terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah juga memberikan pengobatan gratis bagi para pasiennya yang membutuhkan. Maka dari itu, jika Anda mengalami keluhan medis, silakan datang ke terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Terapi sehat, aman, dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa JAK TV, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan baik bersama keluarga. Kembali lagi bersama saya Miranti Laksmono yang tentunya akan menemani Anda Sobat Sehat selama 60 menit ke depan dalam program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Nah, Sobat Sehat, saat ini kita pasti sangat memikirkan bagaimana keadaan kesehatan yang tentunya sangat penting karena apabila kita merasakan kesehatan yang prima, kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, tetapi saat ini marak juga terdengar banyak orang-orang yang mengalami kanker serviks. Mungkin nanti kita akan membahas lebih detail untuk bisa langsung berdialog serta berbicara langsung dengan ahlinya yang saat ini sudah bersama saya, seseorang yang sangat spesial yaitu Gus Muhammad. Assalamualaikum Gus Muhammad, bagaimana kabarnya Gus? Baik. Alhamdulillah. Dan juga sudah ada di tengah-tengah kami yaitu Ibu Risma selaku pasien penderita kanker serviks. Ibu Risma, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Nanti kita mungkin bisa sharing untuk experience atau pengalaman dari Ibu Risma. Baiklah, Sobat Sehat, kami juga ingin mengajak audiens ataupun rekan-rekan yang ada di rumah untuk bisa mengikuti sesi tanya jawab nanti di segmen 4 melalui line telepon ke 021 22908462 atau ke live Instagram @JAKTVOfficial. Nah, Sobat Sehat, pengobatan terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah ini sangat luar biasa karena sudah berdiri atau berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Bagi Sobat Sehat yang ingin langsung datang, itu bisa langsung saja menuju ke Jalan Taman Malaka Utara, Blok B nomor 1920, RT 3 RW 9, Kelurahan Malakasari, Durensawit. Nah, baiklah Sobat Sehat, kita akan langsung bertanya
karena di tengah-tengah kami sudah ada bersama Gus Muhammad. Mungkin Gus Muhammad kita akan bercerita nih ke Sobat Sehat yang tentunya ingin mengetahui informasi mengenai kanker serviks. Tapi sebelumnya kami ingin mengetahui sebenarnya terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah ini mengobati penyakit apa saja nih Gus Muhammad? Tentunya bisa seluruh penyakit ya Gus Muhammad? Ya biasanya penyakit berat aja yang kita tangani seperti Ya. kanker payudara, kanker otak, Ya. stroke, penyakit diabetes maupun liver. Jadi memang penyakit-penyakit berat tersebut tentunya bisa dilakukan dan juga dibantu dengan alternatif ya Gus Muhammad. Dan alhamdulillah banyak sekali pasien-pasien yang telah sembuh dan bisa melanjutkan kehidupannya kembali. Nah mungkin tadi di awal kita sudah menginformasikan Sobat Sehat bahwa adanya banyak kanker serviks. Mungkin pemicunya kalau saya ketahui juga itu bisa dari makanan ataupun turunan dan juga banyak kerap terjadi di perempuan nih Gus Muhammad. Kira-kira apa sih sebenarnya penyakit kanker serviks itu sendiri? Setelah kanker serviks kan lebih diutamakan penyebabnya ya. Ya. Kanker serviks kan yang kanker yang istilahnya bisa dikarenakan virus HPV bisa, terus juga dari gejala-gejalanya mungkin keputihan yang berkepanjangan itu bisa juga ya, atau merokok bisa juga. Banyak faktor sih untuk Banyak faktor untuk, ya Gus ya. Jadi memang lifestyle mempengaruhi dan juga tadi yang seperti Gus Mu sampaikan adanya kalau di wanita mungkin keputihan yang berkepanjangan ataupun juga stres mungkin ya Gus Muhammad ya. Nah sebenarnya faktor-faktor tersebut tadi Gus Muhammad itu memang datang dari turunan ataupun memang juga bisa terkena dalam waktu yang mendadak gitu kepada wanita. Sebetulnya kalau ada faktor keturunan dari keluarga biasanya berhati-hati karena bisa juga nanti dengan keturunan berikutnya bisa kena biasanya. Biasanya lebih banyak itu ya pengalaman kita ya dari ribuan pasien itu ya. Tapi yang tidak ada keturunan juga kita harus hati-hati, mungkin dari kita juga harus itu ya, mungkin dilihat dari haid itu ya bermasalah atau tidak. Siklusnya juga ya, itu Gus, ya. Terus juga bagi ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan atau beberapa kali melahirkan itu juga harus sering cek ya. Itu karena bisa juga mengarah ke kanker kalau kita itu ada gejala atau yang sesuatu yang itu yang istilahnya itu menimbulkan yang tidak baik atau apa itu Iya, Gus, betul. Dan tentunya mungkin di terapi ini juga diajarkan untuk bisa mengkonsumsi makanan yang lebih baik, selain juga meminum herbal misalnya, ataupun terapi yang dilakukan oleh Gus Mu sendiri. Nah, kita juga sudah bersama dengan Ibu Risma. Ibu Risma mungkin sebagai awal kita pengen tahu gitu ya, mungkin Sobat Sehat juga pengen tahu awalnya yang dirasakan oleh Ibu Risma pada saat mengalami kanker serviks itu seperti apa? Ya waktu pas ngalamin itu pertama emang rasa tuh di bawah pusar ya. Di bawah pusar ya, Bu, ya. Udah nyerinya udah kayak apa dah nggak tahu, punya sampai panas dingin. Mungkin gitu seperti kan. nyeri high tapi lebih sakit lagi, sampai keringat dingin keluar kan. Cuman pas emang kalau pas keluar itu kayak haidnya itu ya perempuan pasti besar-besar gitunya kan kotorannya, tapi lebih ngilu gitu kan. Cuman makanya saya coba-coba gitu kan ke tim medis, akhirnya diperiksa di USG, hasilnya kanker. Oke. Gitu. Nah, awalnya itu mungkin tidak langsung secepat itu ya. Jadi melewati beberapa waktu yang cukup lama, terus dengan siklus haid yang juga mungkin berantakan pada saat itu. Nggak jelas ininya, tanggal-tanggalnya. Cuman emang nggak banyak gitu kan. Iya. Mungkin awalnya berpikir ini hanyalah sakit perut ataupun memang sakit haid gitu ya. Tapi pada saat awalnya mengetahui bahwa itu adalah kanker serviks itu seperti apa Ibu Risma? Ya gimana ya, kaget nih, sampai keluarga juga takut gitu kan. Iya. Oke, nah dan tentunya Ibu Risma pertama kali tahu untuk pengobatan Gus Mu ini dari mana? Tetangga. Dari tetangga. Iya, coba aja Bu, gitu. Jadi Ibu Risma Insya Allah langsung mungkin ini gitu kan, kalau ya namanya orang pasti cari biar ini lah gitu kan, pengen kesembuhan. Ya akhirnya dicoba.
Nah itu selama ke sana ya kan 2 kali ya kan, lama-lama ya alhamdulillah gitu kan, ikut terapi gitu kan, terus dikasih obat Terapinya herbal. seperti apa Ibu Risma? Mungkin bisa ceritakan juga, mungkin Gusmu juga pada saat bertemu dengan Ibu Risma itu langsung memberikan informasi bahwa beliau mengidap kanker serviks gitu ya. Jadi langsung diberikan terapi yang khusus untuk kanker serviks. Pertama yaitu tadi kita lakukan tatak saraf atau pemijatan itu supaya organ yang telah rusak itu kembali normal lagi. Terus terutama ya siklus dari haid itu supaya normal, itu yang paling utama ya. Terus juga kita berikan obat herbal, terus juga air doa, juga berikan terapi prana, tenaga dalam itu untuk mematikan sel-sel kanker itu. Ngeblok, kita blok supaya itu nggak menyebar ke organ yang lain. Baiklah, Ibu Risma dan Gusmu, kita akan lanjut sesaat lagi dan kami juga ingin mengajak Sobat Sehat untuk bisa ikut sesi tanya jawab di segmen 4 nantinya, tentunya melalui line telepon kami ke 02122908462 atau bisa mention ke Instagram @jaktvofficial dan juga bisa langsung datang ke pengobatan Sehat Gus Muhammad Al-Karomah ke terapi Sehat Gus Muhammad di Jalan Taman Malaka Utara Blok B nomor 1920 RT 3 RW 9 Kelurahan Malakasari Duren Sawit. Jangan kemana-mana, tetap di Jak TV. Kanker serviks atau yang biasa kita kenal sebagai kanker rahim merupakan salah satu penyakit yang menjadi ketakutan besar bagi para wanita. Menurut data Global Burden of Cancer Study dari Organisasi Kesehatan Dunia pada 2018, kanker rahim menjadi kanker kedua yang paling sering menyerang wanita di Indonesia setelah kanker payudara. Jumlah temuan penyakit ini mencapai 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus kanker yang dilaporkan. Beberapa gejala yang menjadi indikasi kanker rahim stadium awal, seperti pendarahan di luar jadwal haid atau menopause, keputihan dengan tekstur kental yang disertai bau tak sedap atau flek, sakit punggung di bagian bawah, hingga rasa nyeri berlebih ketika haid yang berlangsung lama. Segera konsultasikan hal tersebut kepada petugas medis apabila kamu mendapati tanda-tanda penyakit tersebut. Pemirsa, kembali lagi tentunya di program kami dan tentunya tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai kanker serviks ataupun kanker rahim yang biasa kita kenal dengan penyakit yang suka ada di wanita ya, seperti itu. Nah, kanker ini merupakan salah satu jenis kanker dengan angka kasus yang tinggi di Indonesia, namun kehadiran penyakit ini seringkali tidak disadari karena minimnya gejala. Dan juga mungkin tadi sudah disampaikan oleh Gusmus juga bahwa memang penyakit kanker serviks ini bisa ada dari virus HPV ataupun dari lifestyle yang kurang baik ataupun dari mengkonsumsi makanan-makanan seperti junk food dan juga yang lainnya. Nah, kami berharap untuk Sobat Sehat bisa terus bergabung bersama kami untuk di sesi tanya jawab yang akan ada di segmen 4 nanti. Sobat Sehat bisa bertanya melalui line telepon kami ke 02122908462 atau ke live Instagram kita di @jaktvofficial. Nah, baiklah Sobat Sehat, kita akan kembali lagi nih bersama-sama dan juga chit-chat dengan Ibu Risma. Tadi kan Ibu Risma di awal sudah menyampaikan bagaimana awal gejala dan juga rasanya, yaitu merasakan sakit yang luar biasa. Kadang pun saya juga kalau lagi haid itu suka takut-takut gitu ya, aduh jangan-jangan ini kenapa gitu ya. Jadi memang untuk cek secara berkala itu penting. Nah, Ibu Risma mungkin bisa ceritakan bagaimana pengalaman Ibu bisa berhasil sembuh dari kanker serviks tentunya melalui pengobatan alternatif Gusmuh ini. Ya, awalnya ikut terapi selama 2 minggu sekali. Selama 2 minggu sekali. Berturut-turut ya kan, sampai 6 bulan ya kan. Terus beliau menganjurkan untuk cek lagi ulang ke medis. Nah, dari situ saya
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang sebelumnya Gitu. Ibu Risma juga sudah cek ke tim medis Sudah, ya. sudah. Dilakukan pengobatan apa saja di tim Sudah. medis itu sebelumnya? Selama pas di inan medis, ya itu Ya hanya harus dikasih ini, tahu gitu begini, ya untuk harus mengonsumsi begini, apa, tetapi gitu kan. langsung merasakan perubahan kesehatan yang berbeda saat melakukan terapi dengan Gusmu seperti Iya. itu ya. Oke, nah sebelum waktu itu Ibu langsung datang ke Gusmu, sebelumnya pasti sudah cek juga ke tim medis waktu itu? Iya, udah, Oke, sudah. oke. Nah tentunya sebelum ke pengobatan alternatif, apakah Ibu Risma mencari dukungan atau persetujuan dari petugas medis selama perjalanan pengobatan alternatif ini? Oh, enggak. Iya. Jadi memang enggak ke ini, pokoknya tanya pengen lagi sembuh ya. aja Langsung gitu. aja dan juga mungkin juga dengar dari tetangga Iya, karena bahwa gini, banyak gitu yang ini ya namanya orang ikhtiar kita Ya, kan betul, ya betul, pasti betul. ini aja gitu, udah aku pengen sembuh gitu. Iya. Jadi waktu datang ke terapi Gus Muhammad itu juga sudah apa namanya tadi keluar kotorannya tuh yang lumayan parah ya Bu Risma ya. Tapi setelah itu langsung kembali siklusnya normal. Oke. Nah, mungkin seperti apa sih Bu Risma, Sobat Sehat tentunya ingin tahu peran dukungan keluarga serta orang terdekat pada saat Ibu Risma melakukan upaya penyembuhan dari kanker serviks. Ya terutama ya suami Ya, dan anak-anak mungkin. pasti. Yang penting mama semangat gitu Iya, kan iya, untuk sembuh gitu kan. Iya. Ya pasti ya udah dapat dukungan begitu, hayu kita semangat jadi langsung jadinya. ikhtiar dan juga berharap dengan jalur ini Iya. bisa langsung kembali normal Iya. seperti itu. Nah, mungkin Bu Risma bisa ceritakan juga suka mengkonsumsi makanan-makanan junk food atau seperti apa gitu yang Iya, mungkin emang. bisa menyebabkan lifestyle-nya kurang baik. Ya mungkin ya namanya suka ikut-ikutan Jajan, ya, kurang sehat ya Betul. atau gimana. Jadi ya itu mungkin dari efeknya dari situ-situ juga Iya, gitu iya. kan. Terus entah dari lingkungan kurang Iya. bersih juga apa kan kita nggak tahu juga Iya, gitu. Padahal kita udah berusaha bersih gitu Iya. kan tetap aja namanya emang waktu kita memang mau Iya. sakit gitu kan. Ya, baiklah Sobat Gitu. Sehat, kita kembali bertanya ke Gusmu. Gusmu, kita juga ingin mengetahui nih, seperti yang tadi di segmen awal Mira sempat tanyakan, apakah kanker serviks ini bisa berasal dari turunan atau bisa bersifat turun-temurun, Gus? Itu tadi udah saya utarakan. Ya. Kalau ada keturunan biasanya itu berhati-hati, biasanya bisa timbul ke keluarga atau anak tuh bisa Anak juga. Tapi kalau nggak ada keturunan ya kita juga harus itu tadi sebagai wanita ya sering aja harus pasmir atau apa setahun 2 kali itu ya. Seperti Karena untuk mengecek kandungan kita atau apa dalam kondisi sehat atau tidak kan. Atau ditemukan gejala-gejala yang kurang baik ya kan. Mungkin menstruasinya tidak lancar, Menstruasinya terus juga tidak ada lancar. keluhan-keluhan yang lain itu ya, Ya. mungkin haidnya itu sakitnya berlebihan ya atau ada pendarahan terus Ya. nah, itu harus kontrol ke medis juga bisa. Oke. untuk Jadi mengetahui memang itu Gusmu ya. juga sarankan tuh sebagai wanita apalagi dari usia dini ya Gus Iya. untuk bisa cek secara berkala minimal mungkin 6 bulan sekali seperti Iya. itu ya Gus. Baiklah Sobat Sehat, sudah ada saat ini pertanyaan dari sosial media kami dari Instagram @aniapri_ani. Nah, ini pertanyaannya ditujukan kepada Gusmu. Bagaimana cara mendeteksi stadium kanker rahim selain ke dokter? Karena saya takut ke dokter. Nah, mungkin kita bacakan yang pertama dulu nih Gusmu. Iya. Memang kalau saya sarankan ya kalau ada gejala atau apa itu memang harus cek ke medis ya. Dan kita penyembuhan kita juga ada beberapa pasien juga banyak ya antara pengobatan di medis dengan di saya itu berjalan Beriringan. tidak ada masalah. Iya. Gus. Untuk lebih pastinya ya, bisa aja kita deteksi secara ini ya kita juga tahu gejala-gejala itu Iya. bisa walaupun nggak ke medis tapi lebih bagus ya kita harus cek dua-duanya. Betul. Cek dari saya oh ini memang ada gejala kanker Iya. atau mungkin sudah stadium berapa itu ya harus cek ke medis dan saya juga bisa nggak Iya. apa-apa. Baik Gus. Jadi memang apabila bisa Jadi dicek tuh nggak dalam perlu takut ya. Betul. Penyakit harus dihadapin. Betul, Gitu. karena Tapi memang insya bisa Allah kan di- ada solusi untuk penyembuhannya itu. Ya, jadi memang lebih baik pada saat stadiumnya masih dini ya Gus ya, Banyak daripada pasien kita sampai stadium 4 bahkan 5 itu bisa alhamdulillah sembuh. bisa alhamdulillah sembuh. Ya, kadang juga divonis oh dengan medis tuh oh ini
Memang Usianya tidak bisa tinggal. menyalahkan medis karena kondisinya sangat parah ya. Oke. Udah stadium 4, udah pendarahan hebat, udah makan susah, pas susah ya kan. Ya, itu, oh ini eh, berapa bulan lagi gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ya bisa sehat lagi. Baik, Kita baik kan penting Gus. berupaya untuk sembuh aja. Iya, saya jadi penasaran juga nih Gus, mau mungkin melanjutkan pertanyaan dari pemirsa tadi, bahwa sebenarnya kalau sudah parah itu bisa diangkat juga rahimnya ya Gus ya, kalau kanker Iya, serviks itu. tapi itu nggak menjamin juga Nggak sih. menjamin juga. Banyak sekali yang udah diangkat pun masih menjalan. I see, oke. Baik Gusmu, terima kasih banyak. Nah saat ini juga sudah ada pertanyaan selanjutnya dari TikTok yang sudah masuk di akun @jaktv, yaitu dari @fitri. Nah ini ada pertanyaan nih Gusmu, mungkin di luar dari kanker serviks, yaitu sakit Iya. tenggorokan, obat herbalnya apa nih Gusmu? Apalagi lagi musim pancaroba seperti ini ya Gus ya, dan juga Jadi, Ibu Risma. Kenapa sih kita banyak menyembuhkan berbagai penyakit yang berat? Ya. Tapi kenapa nggak saya menjual secara umum obat itu? Betul. Karena takaran itu ada ilmunya sendiri. Oke. Jadi nggak bisa sembarang kita, berikan ini ya. Memang harus datang konsultasi. Oke, gitu. oke. Jadi memang harus dicek ya boleh, Gus ya. Nggak boleh kita pakai obat ini memang harus ke yang ahlinya itu. Ya, Harus tahu. ya. Baiklah, baiklah Sobat Sehat dan juga Gus Muhammad serta Ibu Risma, tentunya kami masih mengajak Sobat Sehat dan juga pemirsa di rumah untuk bisa bergabung di sesi tanya jawab kami di segmen 4 nantinya melalui line telepon ke 02122908462 atau ke akun Instagram @jaktv_official. Dan tentunya kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Kembali lagi tentunya dalam program Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karomah, dan tentunya masih bersama saya Miranti Laksmono serta Gus Muhammad dan juga Ibu Risma yang sudah tadi kita membahas ya secara detail. Nah saatnya kita juga langsung bertanya untuk pengobatan alternatifnya seperti apa setelah ini Gus Muhammad, tetapi kami juga masih mengajak tentunya para pemirsa untuk bisa bergabung di sesi tanya jawab di segmen 4 melalui telepon ke 02122908462 atau ke Instagram @jaktv_official. Dan tentunya kami juga ingin menginformasikan bahwa terapi dari Gus Muhammad ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Jadi apabila pemirsa ingin langsung mengunjungi terapi Gus Muhammad, bisa langsung menuju ke Jalan Taman Malaka Utara, Blok B nomor 1920 RT 3 RW 9 Kelurahan Malakasari, Duren Sawit ya. Baiklah, kita akan kembali lagi bertanya ke Gus Muhammad, kan kita akan memberikan informasi kepada Sobat Sehat. Ini penting nih Gus Muhammad pertanyaannya. Adakah kemungkinan penderita kanker serviks itu masih bisa hamil? Nah, ini juga mungkin jadi pertanyaan Bisa, ya. masih bisa hamil ya. Banyak Gus, yang ya? pasien kita itu setelah disembuhkan bisa normal lagi untuk normal kembali. mendapatkan keturunan. Oke. Bisa. Jadi bukan berarti divonis Enggak. mandul Yang ataupun penting belum diangkat rahimnya. ya, selama belum diangkat diangkat rahimnya. Makanya pentingnya untuk melakukan terapi dari dini ya Gus Muhammad ya. Jadi memang supaya masih bisa diobati belum di stadium yang tinggi. Dan juga kita ingin mengetahui nih Gusmu, seperti apa sih jenis pengobatan yang digunakan oleh pengobatan alternatif Gusmu ini? Itu tadi kita lakukan tadi, kalau kita kan deteksi penyakit itu, terus organ-organ yang terganggu, terus kita mengeblok ya penyakit itu supaya nggak menyebar, itu melakukan totok saraf. Totok saraf. Pemijatan itu, jadi di mana organ-organ yang lemah itu kita perbaiki supaya lebih sehat lagi organnya. Terus juga sistem kelenjar itu yang paling penting, karena penyebaran kanker itu disebarkan oleh kelenjar lebih cepat sekali stadiumnya itu. Iya betul sekali. Yang paling utama ya kita normalkan siklus haidnya, terus juga organ-organ yang lemah itu supaya lebih sehat lagi aja. Oke. Jadi penyembuhan kita dititik beratkan tuh memperbaiki organ, terus memperkuat imun di situ. Memperkuat imun. Iya,
Makanya mungkin tadi sempat chit-chat juga dengan Gusmu bahwa yang diberikan adalah memang obat herbal ya Gus Muhammad. Karena memang yang seperti yang kita ketahui herbal itu bisa menaikkan imun atau daya tahan tubuh seperti itu. Contohnya seperti apa ya Gus Muhammad dari herbal tersebut? Paling yang kita ambil dari alam ya, mungkin dari tumbuh-tumbuhan salah Ya. satunya itu yang kita ambil dari alam karena kekuatan alam itu juga menyimpan bisa juga dibilang ajaib juga ya harapan-harapan dari herbal Masya karena kan Allah, dari turun temurun mungkin juga ratusan tahun yang lalu ya Ya. dari nenek moyang kita atau apa itu yang udah kita kembangkan dan kita juga uji klinis juga alhamdulillah sih banyak menyembuhkan berbagai penyakit kronis itu banyak sekali. Oke, ya. Jadi memang ternyata sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa Iya, gitu ya untuk bisa dikonsumsi dan juga menjadi alternatif terapi. Iya. Nah, mungkin Gus Muhammad kita juga penasaran atau banyak sobat sehat yang saat ini di rumah mengalami kanker serviks ataupun kanker Iya. rahim. Ini biasanya pengobatan alternatif khusus untuk kanker rahim dilakukan selama berapa lama dan berapa kali pertemuan? Ya itu kan tergantung dari stadiumnya ya. Betul. Dari kondisi pasiennya, usia juga itu menentukan juga ya. Nah, biasanya kalau untuk stadium berat ya biasanya stadium 3 atau 4 ya bisa sampai 6 bulan penyembuhan total. Dan pasien selama penyembuhan juga harus menghindari pantangan makanan. Ya. Nah, jadi makanan-makanan itu seperti seafood itu nggak boleh ya. Jadi ikan-ikanan yang kita sarankan itu ya makanan-makanan yang seperti tahu, tempe itu yang paling bagus karena sel kanker ini makannya dari itu yang berbau-bau amis itu. Seperti ikan-ikanan atau seafood itu dia cepat. Nah, jadi sistemnya itu seperti diupamakan seperti ini benalu dia di dalam tubuh kita. Jadi dia Menempel apa yang ya, kita Gus, makan ya? ya dia makan. I see. Nah, jadi untuk melemahkan itu kita menghindari makanan-makanan yang istilahnya seafood tadi tuh. Iya. Menghindari Jadi itu. memang harus dihindari tuh ya Iya. Gus ya, seperti hal-hal yang berbau seafood Iya, ataupun iya. yang amis Iya, mungkin iya, seperti itu. Jadi memang daging-dagingan juga agak dikurangi. daging-dagingan Iya, juga ya. Iya. Oke. Nah, mungkin pada saat itu Ibu Risma pada saat lagi nggak memperhatikan makan yang bersih atau mungkin kebiasaan yang baik gitu Iya, ya. iya. Selain istirahatnya mungkin waktu itu bagaimana siklus istirahatnya? Ya emang Cukup sih juga ya. kurang, emang istirahatnya kurang juga, makan juga yang penting keisi Keisi perut gitu gitu ya. kan, jangan sampai Nah, sakit itu jangan gitu kan. dicontoh Oh, tentunya iya. oleh sobat sehat ya supaya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sudah masuk kembali lagi dari pertanyaan dari sobat sehat dari Instagram @jaktvofficial yaitu @imas26. Pertanyaannya, terapi apa yang diberikan Gusmu untuk mengatasi kanker rahim? Nah tadi sebenarnya udah kita bahas juga ya Gus Iya, Muhammad udah ya, tapi bahas, mungkin boleh Iya. sedikit detail lagi Gus Muhammad. Itu sering kita lakukan totok saraf untuk Ya. penyembuhan, terus juga ada air doa itu air khatam Quran itu untuk berdoa ke Allah ya, ke Berdoa Tuhan ke itu Allah. Maha Esa supaya kita diberikan kelancaran untuk penyembuhan itu dan ketenangan untuk pasien ya. Terus obat-obatan herbal, yang paling utama juga kita menggunakan terapi tenaga dalam tuh, untuk mematikan sel Ya. kanker. Tuh. Ya. Jadi memang kolaborasi Iya. dari terapi, totok, air Iya. doa dan Iya. memang bertujuan seperti tadi yang Gusmu sampaikan untuk mematikan dulu selnya dulu Sel ya Gus ya kanker. supaya tidak menyebar juga ke Iya. bagian tubuh yang lain. Kita kembali lagi nih ke Ibu Risma. Nah, mungkin pada saat Ibu Risma sudah berobat itu atau melakukan pengobatan alternatif, masih melakukan pemantauan medis secara berkalakah untuk memverifikasi hasil pengobatan alternatif yang sudah Ibu Risma lakukan? Masih Oke, jadi masih sempat cek juga ke cek medis juga. dan Nah itu ternyata pas dicek juga membaik ya. membaik, USG Alhamdulillah. lagi ya kan. Sampai keluarga juga pas tahu hasilnya seneng banget Masya Allah. gitu kan. Makanya suami saya sama saya juga terima kasih sama beliau gitu kan. Biar semoga nih biar beliau sehat terus Amin. ya kan. Tentunya banyak sekali Gusmu ya yang merasakan Iya. membantu masyarakat. Biar terus sehat, bisa bantu orang semuanya betul. gitu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, adakah nih tadi kan kita sudah membahas, apalagi Gusmu juga menyampaikan bahwa harus menghindari makanan seperti seafood Iya. ataupun daging-dagingan. Iya, iya. Setelah Ibu Risma tahu, Ibu Risma sudah melakukan perubahan gaya hidupkah atau pola makan yang diterapkan selama masa pengobatan? Iya.
langsung Iya. di Biarpun pengen juga enggak. harus bisa Enggak, tahan-tahan ya. emang kalau udah cium aromanya, enggak deh gitu iya, kan. Iya, karena memang harus dibantu juga Iya. dari pribadinya juga ya Gusmu ya, mengikuti pola makannya dan juga saran-saran yang diberikan oleh Gusmu. Nah, Gusmu, untuk penderita kanker serviks, apakah ada pantangan selain dari segi makanan ataupun gaya hidup lainnya yang tidak boleh dilakukan? Karena kanker itu kadang nggak bisa ditentukan. Kadang orang yang sering kontrol ke medis atau apa ya, kadang-kadang tahu-tahu udah stadium 4 atau 3. Memang jadi harus jaga tidak kebersihan juga, karena jaga penyakit itu timbulnya cuma ada 3 ya. Oke. Dari pola makan, pikiran, ya gaya hidup itu juga, terus juga mungkin kalau saya sarankan kalau untuk di toilet-toilet umum atau apa itu juga harus lihat-lihat juga. Itu bisa juga menimbulkan kanker itu serviks. Oh, oke. Wah, ini informasi penting Iya. sekali nih Gusmu, karena mungkin Sobat Sehat banyak yang aktivitasnya di luar rumah, Iya. jadi mereka harus buang air kecil misalnya di tempat itu umum. harus Jadi memang harus sanitasinya diperhatikan ya Iya, Gusmu ya. diperhatikan. Karena virus bisa menyebar Iya, banyak dari toilet umum Iya, misalnya. toilet umum. Oke, baiklah Gusmu dan juga Ibu Risma, kita akan lanjut lagi. Dan setelah ini, Sobat Sehat masih akan ada sesi telepon interaktif bersama Gusmu. Dan Sobat Sehat bisa melakukan telepon ke line telepon ke 021229084462 atau Studio Jak TV, atau bisa langsung mention ke Instagram @jaktvofficial. Jadi kami akan mengajak Sobat Sehat juga untuk terus menyaksikan program Medika Natura Terapi Sehat bersama Gus Muhammad. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Jak TV. Pemirsa Jak TV dan juga para Sobat Sehat tentunya masih berada di program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Dan tentunya masih bersama Gus Muhammad dan juga Ibu Risma, bahwa tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih caranya pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Gus Muhammad, dari prosesnya dengan menggunakan kolaborasi tadi ya Gus Muhammad, dengan pemijatan, totok, dan juga air doa, serta perubahan nih yang langsung dirasakan oleh Ibu Risma setelah menjalani terapi tersebut. Jadinya Ibu Risma sebagai pasien yang pernah mengalami kanker serviks jadi sadar bahwa hidup bersih itu penting istirahat yang cukup, dan juga mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tentunya. Nah, saat ini juga kami masih mengajak serta mengundang para Sobat Sehat dan juga pemirsa di rumah untuk bisa bergabung di sesi tanya jawab melalui line telepon ke 021 22908462 atau ke Instagram dari @jaktvofficial. Nah, tentunya kita juga nanti akan mengetahui nih kira-kira apa saja sih Gus Muhammad yang bisa dijalani atau dilakukan oleh terapi yang dilakukan oleh Gus Muhammad selain dari kanker serviks ataupun penyakit-penyakit berat lainnya seperti itu. Dan juga mungkin Gus Muhammad ada sarankah untuk menghindari kanker serviks yang belum stadiumnya terlalu tinggi, Gus Muhammad? Yang udah sakit ini? Sakit atau belum? Posisinya sudah sakit misalnya Gus Muhammad. Udah sakit. Itu tadi harus jaga kondisi ya kan, terus makanan-makanan itu tadi harus hindarin, seperti junk food atau yang saji apa itu juga jangan, lebih bagus sih untuk masak sendiri ya. Jadi kita tahu kebersihannya. Betul. Itu jadi kalau untuk di luar juga jangan terlalu sering makanan-makanan yang tadi, yang junk food atau saji tadi. Kita sebenarnya juga tadi sempat terpikir nih Gus Muhammad, kan ini lebih cenderung dialami oleh wanita ataupun remaja perempuan ya. Sebenarnya kanker rahim ini juga bisa terjadi ke laki-laki nggak sih Gus Muhammad? Kalau sebut kanker rahim yang ada rahim ya. ya. Jadi memang ke wanita ya. Itu lebih ke wanita. Iya, ke wanita. Oke. Dan juga memang memang kalau dari pasien kita ya sekitar mungkin 75% banyak kan wanita yang sakit. Banyak kan wanita yang sakit, oke. Ditimbang untuk kaum laki-laki ya.
Oke. Mungkin oke. juga pengaruh stres atau hormon itu ya. Betul, karena memang perempuan punya hormonal yang lebih Iya, ini mungkin ya dari juga. siklusnya. Nah, sudah masuk izin Gusmus, ada telepon yang sudah bergabung dari Sobat Sehat dan juga pemirsa. Mungkin kita akan langsung menjawab. Assalamualaikum, halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Tina dari Bekasi. Eh, dengan? Tina. Oh Tina, Ibu Tina dari Bekasi ya Ibu Tina ya. Iya. Ibu Tina bagaimana kabarnya Ibu Tina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya dari tadi sudah mendengarkan sesi mengenai kanker serviks ini ya Ibu Tina. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya Ibu Tina? Iya, saya mau tanya nih, sebelumnya saya belum nikah ya. Saya mau nanya, apakah kanker rahim bisa terkena pada wanita yang belum menikah? Jika bisa, itu gimana cara pencegahannya? Oke, mungkin aku boleh ulangi. Jadi pertanyaan Ibu Tina, apakah kanker rahim bisa terkena untuk perempuan yang belum menikah dan bagaimana cara pencegahannya? Ya baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Tina untuk pertanyaannya. Silakan Gus. Kanker rahim bisa juga untuk kaum wanita yang belum menikah itu ada juga banyak sekali yang terjadi. Terkena ya. Kenapa sih bisa terjadi kanker rahim? Satu, mungkin gaya hidup tadi ya. Ya. Atau mungkin ya mohon maaf, mungkin seks bebas atau gimana. Bisa juga itu, terus bisa juga berganti-ganti pasangan. Itu ya. Makanya kalau seperti yang belum menikah atau apa ya, sekarang kan juga ada seks bebas atau apa itu kan. Kalau berganti-ganti pasangan ya, saya sarankan untuk setia pada pasangan itu. Oke. Karena kita berganti-ganti pasangan kita tidak tahu untuk kebersihan apa yang nanti akan timbul tuh, atau mungkin dari bisa juga ditimbulkan dari suami atau mungkin dari pasangan itu laki-laki ya, mungkin dia terjangkit apa kita kan nggak tahu. Nah, itu bisa menimbulkan kanker rahim karena ada beberapa pasien kita itu umur 25-26 yang sudah belum menikah itu sudah kena kanker. Oke. Ya, jadi serem banget ya Gus Iya. Muhammad ya, memang apalagi gaya mungkin kita sebutnya anak zaman sekarang gitu yang harus diberikan pendidikan tentang seks sedari dini mungkin ya Gus Muhammad. Ini menarik sekali Gus Muhammad, mungkin kita akan lanjut di segmen selanjutnya dan tentunya kita akan kembali lagi nanti di program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karomah dan jangan kemana-mana, tetap di JAK TV. Kembali lagi bersama saya Miranti Laksmono di program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Nah tentunya tadi di segmen sebelumnya kita sudah menerima pertanyaan dari pemirsa dan juga ini menarik karena ternyata Gus Muhammad juga menyampaikan bahwa penyakit kanker rahim atau kanker serviks ini juga bisa terjadi ke perempuan yang belum menikah. Dan banyak yang hadir atau datang ke terapinya Gus Mu itu malah seusia 25 tahun, 22 tahun. Tadi sudah disampaikan bahwa memang ini harus dihindari, yaitu tadi berganti-ganti pasangan misalnya, ataupun kebersihan sanitasi apabila kita sedang pergi keluar dan menuju ke toilet umum misalnya seperti itu. Nah tentunya kita ingin kembali lagi bertanya ke Gusmu bahwa adakah presentasi orang-orang yang lebih rentan terkena penyakit kanker serviks ini? Mungkin tadi ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya ya. Iya, ya itu tadi ya. Gaya hidup tadi yang terutama ya. Gaya hidup tadi juga faktor keturunan juga bisa juga ya kan. Itu tadi bisa disebabkan dari virus-virus itu juga bisa juga dibawa dari kaum pasangan kita laki-laki bisa juga. Nah yang rentan terkena kanker serviks ini jadi memang tidak bisa dikotak-kotakan yang sudah menikah ataupun belum gitu ya, karena tergantung dari lifestyle tadi tentunya. Dan mungkin nih Gus Muhammad bisa langsung informasikan alamat dan juga nomor yang bisa dihubungi dan tata caranya seperti apa untuk mulai dari proses antri hingga di terapi dan mendapatkan obat. Menghubungin telepon dulu ya, buat janji. Dapat antrian atau mungkin jam berapa untuk datang itu supaya nggak
anukan antrian tadi. Iya, karena pasti antriannya luar biasa nih. Bu Risma waktu itu mungkin antriannya juga luar biasa ya, karena banyak sekali masyarakat yang mau langsung diobati dan juga Gus Muhammad sudah membantu banyak sekali masyarakat untuk bisa sembuh dari penyakit yang dihadapi. Karena tadi Gus Muhammad juga menyampaikan bahwa penyakit ini memang harus dihadapi ya Gus ya, tidak bisa hanya semata-mata didiamkan seperti juga itu. harus ada dukungan dari keluarga juga sih. Betul. Sekitar itu untuk memperkuat supaya pasien itu mentalnya nggak down itu. Iya. Nah, dan tentunya kita mungkin tadi sudah mengetahui bagaimana caranya, prosesnya untuk ke Gus Muhammad. Mungkin saya ingin menginformasikan kembali bahwa alamat Gus Muhammad atau pengobatan terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah itu bisa langsung datang ke Jalan Taman Malaka Utara, Blok B nomor 1920, RT 3, RW 9, Kelurahan Malakasari, Duren Sawit ya. Jadi nanti Sobat Sehat bisa langsung datang ke sana dan membuat janji ya, atau bisa lewat via telepon. Nah, mungkin kita ingin mengetahui dari Ibu Risma nih, yang sudah melewati prosesnya yang cukup panjang tentunya, adakah pesan dan nasihat bagi orang-orang yang sedang mencari pengobatan alternatif, khususnya yang memiliki riwayat penyakit kanker serviks? Ada nggak pesan-pesan dari Ibu Risma? Ya kalau menurut saya sih ya seperti kayak beliau tadi udah nasihatin kan, pola hidup sehat ya kan, makan juga harus jangan yang simple ya, kan banyak makanan sekarang yang siap saji tinggal makan doang enak emang, cuman efeknya ya udah kayak begitu tadi kan. Jadi memang harus lebih memperhatikan nutrisi dan juga gaya hidup, apalagi kita sebagai perempuan ya, mungkin juga bisa disarankan untuk banyak mengkonsumsi air putih ya Gus Muhammad ya. Karena paling memang bagus. Paling bagus ya Gus Muhammad ya, atau mungkin bisa dilakukan dengan yaitu tadi jangan makan yang sembarangan dan juga mengkonsumsi rokok ataupun hal yang kurang baik ya. Itu kalau rokok kan ya itu tadi, kalau wanita sering merokok ya zat-zat nikotin itu tadi yang akan mengendap itu nanti. Iya, betul sekali. Jadi memang itu harus dihindari ya. Baiklah, kalau begitu Gus Muhammad dan juga Ibu Risma, terima kasih sekali lagi untuk waktu dan juga chit-chat serta informasi yang telah diberikan. Tentunya mengenai kanker serviks ataupun kanker rahim. Gusmu terima kasih banyak untuk waktunya, dan juga Ibu Risma terima kasih. Semoga Gusmu selalu diberikan kesehatan dan juga Ibu Risma, apalagi Gusmu supaya bisa terus membantu masyarakat dalam bisa menyembuhkan dengan terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Dan tentunya saya Miranti Laksmono pamit undur diri. Terima kasih Sobat Sehat untuk kebersamaannya bersama program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.